Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delawati dengan NIM 24182010. Saya berasal dari keperawatan 1B. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem anatomi pada manusia. Selamat menyaksikan. Sistem persarafan. 1. Pengertian. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur seluruh aktivitas tubuh seperti berpikir, bergerak, bernafas, merespon keadaan darurat. Sistem saraf bekerja dengan menerima informasi dari tubuh dan lingkungan luar, lalu memproses dan mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh. Bagian-bagian dari sistem persarafan. Yang pertama, struktur otak. 1. Otak besar atau cerebellum. Terdiri dari beberapa lobus, yaitu lobus antara belakang dan tengah, merupakan pusat kecerdasan, ingatan, dan kemauan sikap. Yang kedua, otak kecil. Salah satu bagian utama otak, fungsi mengendalikan gerakan, koordinasi, dan keseimbangan tubuh, mengendalikan motorik halus seperti menulis dan melukis. Yang ketiga, otak tengah, yaitu bagian otak yang menghubungkan otak depan dan otak belakang yang berfungsi untuk penglihatan dan pendengaran. Yang B, lobus otak. Lobus frontal. Yang kedua, lobus parietal. Yang ketiga, lobus temporis. Yang keempat, lobus insular. Yang kelima, lobus occipital. Adapun 12 pasang kranial yaitu 12 pasang yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk mengatur aktivitas motorik, sensorik, dan fungsi lainnya. Berikut ada 12 pasang saraf kranial beserta fungsinya. Yang pertama, saraf olfactoris. Fungsi untuk sensorik, tugasnya menghantarkan informasi tentang penciuman dari ke otak. Yang kedua, saraf optikus. Fungsinya itu juga sama dengan untuk sensorik. Tugasnya menghantarkan informasi visual dari retina mata ke otak. Yang ketiga, saraf oculomotoris. Tugasnya mengatur gerakan otot mata kecuali yang diatur oleh saraf serta mengontrol pupil dan lensa untuk fokus. Yang keempat, saraf trochlearis. Tugasnya mengontrol otot oblik superior untuk gerakan mata ke arah bawah dan ke dalam. Yang kelima, saraf trigemus. Tugas menghantarkan sensasi dari wajah, mulut, dan rongga hidung serta mengontrol otot dan pengunyahan. Yang keenam, saraf abducens. Tugasnya mengontrol otot rectus lateral untuk gerakan mata ke arah samping. Yang ketujuh, saraf facialis. Fungsinya itu untuk campuran, terus tugasnya mengontrol otot wajah untuk ekspresi dan mengantarkan rasa dari 2/3 anterior lidah serta mengatur kelenjaran air mata sylvia. Yang kedelapan, saraf vestibulocularis. Tugasnya menghantarkan informasi tentang pendengaran dan keseimbangan dari telinga ke bagian otak. Yang kesembilan, saraf glossopharyngeus. Tugasnya menghantarkan rasa dari 1/3 posterior lidah, mengatur fungsi menelan, membantu regulasi tekanan darah melalui refleks dan berproses. Yang kedelapan, saraf vagus. Tugasnya tuh mengontrol fungsi organ internal seperti jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan. Yang ke-11, saraf aksesoris. Tugasnya mengontrol otot sternocnemius dan trapezius untuk gerakan kepala dan bahu. Yang terakhir yaitu saraf hipoglossus. Fungsinya sama dengan mentorik, terus tugasnya untuk mengontrol otot-otot lidah dan gerakan yang berhubungan dengan bicara dan menelan.
Adapun mekanisme refleks, mekanisme refleks adalah respon otomatis dan cepat yang dilakukan oleh tubuh terhadap rangsangan tertentu tanpa melibatkan kendali kendaraan. Tahapan dalam mekanisme refleks, yang pertama tahapan reseptor, yang kedua neuron sensorik, yang ketiga pusat refleks, yang keempat neuron motorik, sistem endokrin. Organ-organ penghasil hormon dan hormon yang dihasilkan. 1. Hipotalamus. Fungsi mengontrol sekresi hormon dan kelenjar hipofisis. Hormon yang dihasilkan yang pertama gonadotropin, yang kedua corticotropin atau releasing hormon, yang ketiga thyrotropin releasing, yang kedua kelenjar hipofisis terletak di bawah otak, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama anterior dan posterior. Adapun hormon yang dihasilkan yaitu anterior growth hormone, prolaktin, dan posterior oksitosin dan vasopressin. Yang ketiga kelenjar pineal. Fungsinya mengatur ritme sikardi atau siklus tidur dan bangun. Hormon yang dihasilkan yaitu melatonin. Yang keempat tiroid. Terletak di leher bagian depan. Hormon yang dihasilkan yaitu triksin dan tridotropin. Yang kelima kelenjar paratiroid. Terletak di belakang kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkannya berupa hormon paratiroid yang mengatur kadar kalsium dan fosfat. Yang keenam timus. Timus ini berupa aktif selama masa kanak-kanak, dan juga hormon yang dihasilkan seperti timosin yang penting untuk perkembangan sistem imun. Adapun yang ketujuh itu kelenjar adrenal, terletak di atas ginjal, terdiri dari korteks dan medula. Hormon yang dihasilkan seperti korteks atau kortisol, medula. Yang kedelapan itu pankreas, berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksorin. Hormon yang dihasilkan juga berupa insulin dan glukagon. Yang kesembilan gonads atau disebut dengan organ reproduksi atau juga ovarium wanita. Yang ke-10 ada ginjal. Terus hormon yang dihasilkan itu berupa renin dan kalsitriol. Yang 11 jantung. Jantung itu hormon yang dihasilkan berupa mengatur tekanan darah dan keseimbangan garam. Yang ke-12 jaringan lemak atau adiposa. Hormon yang dihasilkan itu berupa leptin, yang dimana dia tuh mengatur nafsu makanan dan metabolisme energi. Yang ke-13 saluran cerna. Juga hormon yang dihasilkan ini berupa gastrin, sekretin, dan kolestokinin. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini ada dua. Yang pertama sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Yang pertama kita akan membahas sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berperan dalam proses reproduksi manusia, termasuk produksi penyimpanan, pengiriman sperma. Organ reproduksi pria dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Yang pertama kita akan membahas organ reproduksi eksternal, yang dimana organ reproduksi eksternal itu yang pertama itu penis. Penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi untuk mengalirkan sperma ke seluruh reproduksi wanita. Yang kedua skrotum. Ini berupa kantong kulit yang melindungi dan mengatur suhu testis. Suhu skrotum lebih rendah dari suhu tubuh untuk mendukung produksi sperma dan optimal. Yang kedua itu organ reproduksi internal. Organ
organ reproduksi internal ini seperti testis atau buah zakar, terus organ yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, epidermis. Epidermis ini berupa saluran kecil di belakang testis, tempat sperma matang dan disimpan sementara. Yang kedua, vas deferens. Ini berupa saluran yang mengangkut sperma dan epidermis ke uretra. Yang keempat itu berupa kelenjar prostat, yaitu cairan prostat yang bercampur dengan sperma untuk membentuk semen. Cairan ini memberi nutrisi dan melindungi sperma. Yang kelima itu vasikulasi atau seminalis, kelenjar yang menghasilkan cairan kaya fruktosa untuk memberikan energi pada sperma. Yang keenam itu kelenjar bulboteres atau kelenjar Cowper, menghasilkan cairan pelumas yang membersihkan uretra seperti ejakulasi. Fungsi utama organ reproduksi pria, yang pertama itu produksi sperma, yang kedua pengeluaran sperma, yang ketiga itu produksi hormon seksual. Di sini juga ada gambar reproduksi pria, bisa dilihat juga. Yaitu yang ketiga yaitu organ reproduksi wanita. Baik, organ reproduksi wanita ini adalah organ yang memiliki peran untuk proses reproduksi, termasuk produksi sel telur, tempat pembuahan, dan perkembangan janin. Organ reproduksi wanita ini juga terdiri dari dua bagian, yaitu organ internal dan organ eksternal. Organ reproduksi eksternal, yang pertama itu labia mayora, yang kedua labia minora, yang ketiga itu clitoris, yang keempat vestibulum. Tentu tahu kan labia mayora dan labia minora ini. Kalau labia mayora itu lipatan kulit luar yang melindungi organ reproduksi eksternal, sedangkan labia minora itu lipatan kulit kecil terletak di labia mayora. Tentu organ reproduksi internal yaitu vagina, yaitu saluran yang menghubungkan organ luar dengan rahim. Yang kedua, cervix atau leher rahim, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Terus yang ketiga yaitu uterus atau rahim. Itu organ berotot berbentuk seperti buah pir, tempat perkembangan janin. Yang keempat itu tuba fallopi atau saluran telur, saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Yang kelima itu ovarium atau indung telur, menghasilkan sel telur melalui proses organesis. Fungsi reproduksi wanita, yang pertama itu produksi sel telur, yang kedua pembuahan, yang ketiga itu kehamilan, yang keempat janin, dan kelima produksi hormon seksual. Jadi di sini juga ada gambar reproduksi wanita, bisa juga dilihat. Di situ ada ovius, ovidux, uterus, terus cervix. Sistem perkemihan. Satu pengertian perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan limbah metabolisme, terutama nitrogen dalam bentuk urin. Anatomi perkemihan, yang pertama itu ginjal atau ren. Dia itu terletak di kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk. Fungsinya yaitu untuk menyaring darah untuk membuang limbah dan racun. Yang kedua itu ureter. Lokasinya ini terletak di dua tabung tipis yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Fungsinya mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga itu kandung kemih. Dia tuh terletak di rongga punggul di belakangan tulang kemalungan. Fungsinya itu untuk menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan. Yang keempat itu uretra. Dia itu juga terletak di saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Fungsinya ada beberapa. Yang pertama sebagai jalan keluar urin. Dia itu juga memiliki perbedaan anatomi berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan kalau pria,
ureter ini lebih panjang dan juga berfungsi untuk mengeluarkan sperma. Sistem pernafasan. Pengertian pernafasan adalah jaringan organ yang berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernafasan terdiri dari beberapa bagian, antaranya ada hidung, ada faring, ada batang tenggorokan, ada cabang tenggorokan, ada alveolus, ada paru-paru, ada pleura, dan otot diafragma. Anatomi pernafasan dan fungsinya. 1. Hidung. Organ pertama dalam sistem pernafasan yang berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam tubuh. Hidung juga berfungsi untuk menyaring, membersihkan, dan melembabkan udara yang masuk. Yang kedua, sinus. Ruang udara yang terletak di belakang bagian depan tenggorokan, tepatnya di kedua sisi hidung dan sepanjang dahi. Sinus berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Yang ketiga, faring. Organ yang terletak di bagian belakang hidung dan mulut berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju trakea. Faring juga merupakan bagian dari sistem pencernaan laring. Yang keempat, laring. Laring itu adalah bagian sistem pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Fungsinya yaitu dapat mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan sesuai saluran masing-masing, sehingga ketika dilakukan bersamaan tidak mengganggu kesehatan. Yang kelima, batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini berupa bagian terletak di leher dan sebagian lainnya di rongga dada atau torak. Fungsinya untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru, menyaring benda asing dan masuk ke saluran pernafasan. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernafasan yang terletak di rongga dada dan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan yang lebih besar dan bagian kiri. Sebagian organ pernafasan utama, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Yang ketujuh itu alveolus, organ berbentuk gelembung-gelembung udara yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang delapan itu epiglotis, lipatan tulang rawan yang berfungsi menutupi saluran udara saat menelan, sehingga menjaga makanan dan cairan agar tidak masuk ke paru-paru. Yang kesembilan itu pleura, salaput pembungkus paru-paru yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dan menjadi pelumas agar paru-paru tidak terkena organ lain. Di sini juga ada gambar sistem pernafasan. Sistem muskuloskeletal. Pengertiannya yaitu sistem atau juga dikenal sebagai sistem rangga dan otot adalah bagian tubuh yang memungkinkan pergerakan, dukungan, dan perlindungan bagi organ-organ tubuh. Sistem muskuloskeletal yang pertama yaitu sistem rangka. Sistem rangka ini terdiri dari tulang, sendi, dan struktur pendukung lainnya seperti ligamen dan tulang rawan. Fungsi utamanya itu berupa memberikan struktur atau mendukung bentuk tubuh dan menjaga postur. Yang kedua, jenis tulang dalam tubuh manusia itu tulang panjang, juga ada tulang pendek, ada juga tulang pipi, ada juga tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Yang kedua itu sistem otot. Sistem otot ini juga terdiri dari jaringan otot yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Ada 3 jenis otot utama, yaitu otot rangka, yaitu otot yang melekat pada tulang dan memungkinkan gerakan sadar. Yang kedua, otot polos, terdapat di rongga internal seperti usus dan pembuluh darah. Yang ketiga, otot jantung, ditemukan hanya di jantung dan berkontraksi tanpa kesadaran. Yang ketiga, sendi, tempat bertemunya 2 atau lebih dari tulang. Sendi berdasarkan gerakannya, sendi tidak bergerak atau saturan pada tengkorak, sendi bergerak sebagiannya atau sendi antara tulang belakang, dan sendi bergerak bebas atau sendi bahu dan lutut. Yang keempat itu ligamen.
jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang lainnya di sendi. Fungsinya untuk memberikan stabilitas pada sendi. Yang kelima, tendon. Jaringan yang menghubungkan otot ke tulang berperan dalam mentransmisikan kekuatan ke si otot dan mengira. Yang keenam itu tulang rawan. Jaringan elastik yang menutupi ujung tulang pada sendi berfungsi untuk menyerapkan tekanan dan mencegah gesekan antara tulang. Otot manusia dalam muskuloskeletal yaitu otot rangga. Ini berupa otot skeletal atau muskle. Ciri-ciri itu melekat pada tulang melalui tendon, memiliki tampilan bergaris-garis, bergerak secara sadar, menghasilkan gerakan tubuh seperti berjalan, berlari atau mengangkat benda, menjaga postur tubuh seperti berdiri atau duduk. Yang kedua yaitu otot polos. Ciri-cirinya itu tidak memiliki pola garis atau non-striated. Yang kedua bekerja secara tidak sadar. Yang ketiga terdapat di dinding organ-organ internal. Yang kelima itu menggerakkan makanan melalui saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu otot jantung. Ciri-cirinya itu memiliki garis-garis seperti otot rongga, tetapi bekerja secara tidak sadar. Terdapat hanya di dinding jantung, dapat berkontraksi terus-menerus tanpa kelelahan. Fungsinya itu berupa pemompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi ritme. Sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang meliputi lapisan pelindung luar tubuh manusia dan hewan. Pada manusia, sistem integumen terdiri dari kulit, rambut, kuku, serta kelenjar, seperti kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Sistem ini berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dan lingkungan eksternal, termasuk mikroorganisme, sinar UV, cedera fisik, dan kehilangan cairan. Struktur anatomi kulit pada sistem integumen. Yang pertama itu epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit luar yang bersifat tipis dan tidak memiliki pembuluh darah. Lapisan ini berfungsi sebagai penghalang pertama terhadap lingkungan. Adapun komponen utama epidermis yaitu keratin, yang kedua melanosit, yang ketiga Langerhans atau imun yang melindungi kulit dari mikroorganisme, yang keempat tuh sel basah, sel yang harus membela untuk menggantikan sel-sel kulit yang mati. Lapisan-lapisan epidermis ada 3. Yang pertama stratum basal, lapisan terdalam yang berisi sel induk untuk regenerasi kulit. Yang kedua tuh stratum spinosum, lapisan tempat sel mulai mengeras dan mengembangkan keratin. Yang C itu stratum sel menghambat tubon atau cairan lapisan pada lipid untuk membuat. Yang kedua itu dermis. Dermis adalah lapisan kulit di bawah epidermis yang lebih tebal dan mengandung pembuluh darah saraf dan struktur lainnya. Komponen utama dermis yaitu kolagen, protein utama yang memberikan kekuatan elastis. Yang kedua elastin, protein yang memungkinkan kulit merenggang dan kembali ke bentuk semula. Yang ketiga yaitu fibroblast, sel yang menghasilkan kolagen dan komponen lain dari jaringan ikat. Lapisan-lapisan dermis. Lapisan-lapisan dermis itu ada papillary layer, lapisan atas yang berisi pembuluh darah kecil dan reseptor sensori. Yang kedua itu reticular layer, lapisan bawah yang mengandung kolagen dan elastik untuk kekuatan dan elastisitas. Yang ketiga itu berupa epidermis. Epidermis ini adalah lapisan terdalam kulit yang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat longgar. Komponen utama epidermis itu berupa jaringan adiposa atau lemak, pembuluh darah besar, serta saraf. Fungsi hiperdermis yaitu menyimpan energi dalam bentuk lemak, isolasi tubuh untuk menjaga suhu, menyerap otot, serta melindungi cedera. Yang ke sistem kardiovaskuler.
Pengertiannya itu sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsinya adalah mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, serta zat-zat metabolisme untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Komponen sistem kardiovaskuler yang pertama itu ada jantung. Jantung ini juga berfungsi bertindak sebagai pemompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Strukturnya yaitu atrium atau juga bisa disebut dengan serambi. Ini ada dua bagian. Yang pertama itu atrium kanan menerima darah dari tubuh, atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Vertikal bilik ruang bawah jantung yang memompa darah, vertikal kanan memompa darah ke paru-paru, vertikal kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah ini yaitu membawa darah kayak oksigen dari jantung ke jantung tubuh. Contohnya itu arteri utama, arteri koroner, vena membawa darah miskin oksigen kembali ke jantung. Yang ketiga, darah. Komponen darah ini yang pertama itu sel darah merah. Sel darah merah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dengan bantuan hemoglobin. Sel darah putih atau leukosit melawan infeksi dan menjaga imun tubuh. Ada juga trombosit membantu pembekuan darah, dan juga ada plasma, cairan darah yang membawa nutrisi, hormon, dan zat-zat sisa. Sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung. Fungsinya itu memompa untuk mengendarakan darah ke seluruh tubuh. Memiliki 4 ruangan. Ada ruangan atrium kanan, kiri, ventrikal kanan, dan ventrikal kiri. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jaringan saluran yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Contohnya itu aorta atau arteri koroner. Yang ketiga, darah. Darah yaitu cairan tubuh yang mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat sisa. Komponen darah yaitu ada sel darah merah dan juga ada sel darah putih. Sistem hematologi. Sistem hematologi ini adalah cabang ilmu medis yang mempelajari darah, organ pembentukan darah, penyakit yang terkait sistem hematologi, mencakup berbagai komponen dan fungsi yang penting bagi tubuh. Komponen hematologi yaitu yang pertama komponen darah. Sel darah merah yaitu fungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Adapun ciri-cirinya itu mengandung hemoglobin berbentuk cakram, diproduksi dari sumsum tulang merah, masa hidup sekitar 120 hari. Kondisi terkait itu anemia, kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Yang kedua itu sel darah putih. Fungsinya itu berperan dalam sistem imun untuk melawan infeksi patogen dan benda asing. Jenis-jenisnya itu ada granulosit, melawan bakteri dan jamur. Yang ketiga itu trombosit. Fungsinya yaitu membantu membeku darah dengan membentuk sumbat di area luka. Adapun ciri-cirinya itu berasal dari fragment sel yang disebut megakrosit, tidak memiliki inti. Yang ketiga itu plasma. Plasma adalah cairan berwarna kekuningan yang berfungsi sebagai medium untuk transportasi berbagai zat. Komposisi plasma ini ada berupa air, albumin, globulin, serta yang lain-lainnya. Fungsi plasma yang pertama itu untuk mengangkut zat seperti nutrisi, hormon, dan produksi limbah metabolisme. Yang kedua itu membantu cairan keseimbangan cairan dan pH tubuh. Adapun sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Anatomi dan fungsi pencernaan. Pencernaan itu yang pertama ada mulut, strukturnya itu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Fungsinya itu mengunyah makanan, dan air liur yang mengandung enzim amilase memulai pencernaan di karbohidrat.
Yang kedua itu faring. Faring atau juga disebut dengan tenggorokan. Strukturnya itu terletak di belakang mulut dan menghubungkan mulut dengan esophagus. Fungsinya itu mengarahkan makanan ke kerongkongan melalui menelan. Yang C itu esophagus atau kerongkongan. Strukturnya itu tabur panjang berotot yang menghubungkan faring dengan lambung. Yang D itu lambung. Strukturnya itu organ terbentuk kantong berotot yang dilapisi mukosa. Fungsi menghasilkan asam lambung, mengandung makanan secara mekanik menjadi cime atau cairan makanan. Yang ke adapun usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu duodenum, tempat pencerna kimiawi terjadi dengan bantuan enzim, dan dari pankreas, dan empedu dari hati. Terus ada jejunum, bagian tengah tempat utama penyerap nutrisi. Ada ileum, bagian terakhir yang menyerap sisa nutrisi dan mengirimkan makanan ke usus besar. Yang F, usus besar atau kolon. Strukturnya itu terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Fungsi itu menyerap air dari elektrolit, membantu tinja dari sisa makanan yang tidak dicerna. Yang G yaitu rektum dan anus. Fungsi rektum yaitu menyimpan tinja sementara sebelum dikeluarkan. Fungsinya juga dapat berupa mengontrol proses ekskresi tinja melalui sphincter.